ahli, saya ingin menanyakan, saudara ahli, apabila ada misalkan rekaman CCTV yang diambil dari DVR melalui flash disk, kemudian ditayangkan lewat layar infocus ini, kemudian dari layar infocus ini direkam lagi oleh kamera sehingga muncullah di televisi. Di televisi direkam lagi menggunakan handphone. Apakah tiap rekaman itu memiliki kualitas yang sama? Misalkan handphone, apakah kualitasnya sama dengan yang ada di kamera yang ada di rekaman kamera yang ada di televisi? Apakah itu sama kualitasnya? Ini pertanyaan mengulang, jadi jawaban saya mengulang. Iya. Sebagai peneliti video processing, saya paham itu bahwa akan terjadi distorsi. Oleh karena itu, kita memiliki 4 video dari sumber yang berbeda. Karena dari pengalaman empiris saya, dari 4 sumber yang berbeda, sangat-sangat jarang sekali terjadi kejadian seperti ini. Kejanggalan pada 4 video yang kita uji itu konsisten, di tempat-tempat yang konsisten juga. Saya tidak melihat kasus, saya hanya menanyakan apabila ini diambil dengan ini, apabila diambil dengan ini, distorsi. Apakah ya kualitasnya itu sama? Itu saja yang saya tanyakan. Kualitas itu tergantung dari bit depth, kedalaman bit pada setiap pixel. Gitu. Ya. Kalau misalkan dilihat ini kan pas, misalkan dari sini diambil lagi, itu tergantung kualitas handphone. Misalkan handphone kualitasnya bagus, itu bisa menangkap secara sempurna dari televisi. Bisa tergantung bit depth dan frame rate-nya. Ya. Nah sekarang sudah ditemukan, coba videonya mana? Tuh zoom. Terus zoom lagi, zoom. Tuh, itu ada kecepatan frame ya Pak ya. Bisa dibayangkan itu cara orang menggaruk dengan kecepatan seperti itu. Di samping itu juga tekstur otot itu sangat berbeda yang ada di sini dengan yang ada di sini. Lihat kecepatan frame. Saudara bisa tampilkan itu 10 detik sebelum dia menggaruk sampai 10 detik setelah dia menggaruk, tidak? Bisa. Coba. Jalankan dulu. Itu sudah. Dan jika dijalankan secara normal, kasat mata tidak bisa terlihat. Kita harus hentikan satu persatu frame demi frame untuk melihat kejanggalan yang ada. Ini sudah lewat. Sudah lewat. Coba bisa putar ulang. Tidak terlihat kan? Saya kelihatan. Kalau saya, mata saya masih muda ya, masih tajam. Saya juga masih muda. Nah, sekarang saya ingin tanyakan lagi. Tadi saudara mengeluarkan pendapat bahwa saudara ahli itu bahwa ada penghilangan frame. Tadi kan penasihat hukum menanyakan bahwa menurut saksi fakta menyatakan bahwa terdakwa itu menelpon sambil berdiri. Lalu ahli menjawab bahwa ya indikasi itu ada karena ada kecurigaan penghilangan frame. Coba bisa tunjukkan mana sih frame-frame yang saudara ahli duga itu adanya penghilangan frame? Itu tertulis di BAP Pak. Di file video, banyak file video itu 10 fps, 10 frame
per second, hanya satu file yang 25 frame per second. Coba baca di BAP. Maksudnya bisa saudara jelaskan di statement itu? Saya tidak bisa menunjukkan, saya hanya menunjukkan apa yang tercatat di dalam BAP. Bapak perhatikan di file nomor 6. Tidak ada. Salah, di file nomor 5 contohnya. Itu frame rate 10. Halaman berapa? File nomor 5 frame rate 10, artinya 10 frame per detik. Sementara pada file nomor 1 itu 25 frame per detik. Kenapa tidak konsisten? Jadi dengan saudara menyatakan kenapa tidak konsisten itu, saudara dapat menyimpulkan bahwa terjadinya ada penghilangan frame-frame tersebut. Jelas. Saudara ada nggak video yang saudara dapatkan dari televisi di mana saat terdakwa datang sampai dengan terdakwa itu dituangkan kopi, pelayan datang untuk menuangkan kopi, saudara ada di situ? Videonya ada maksudnya? Ada, tadi sudah ditunjukkan metadata 30 frame per detik. Tidak, yang video yang saudara dapatkan dari televisi, apakah itu ada saat terdakwa datang sampai dengan pelayan menuangkan sesuatu? Dapat tidak videonya? Yang mulai masuk, yang file nomor 1. Yang kompas. Tidak, saudara kan tadi kan meneliti, sudah melihat video yang saudara dapat dari televisi itu. Iya. Yang saya tanyakan, sabar Pak, sedang dicari. Iya, kan kalau saudara menyaksikan kan saudara kan pasti tahu dong, oh ada itu. Kan saudara kan teliti, gitu kan? Iya. Apakah ada video saat terdakwa datang ke Cafe Olivier? Maksudnya dari sumber kami? Iya. Ada. Iya, sampai dengan itu. Ya kan? Berapa lama itu video itu? Itu ada berapa ribu frame itu? Ada 12.000 lebih. Nah, kan saudara kan bisa melihat nih di sini dari frame-frame ini, dari contoh bahan yang saudara dapat dari televisi. Ada nggak itu pemotongan frame kalau saudara teliti dari video yang saudara dapatkan? Ini bukan pengamatan visual Pak. Yang saya baca itu metadata. Metadata menyebutkan 10 frame per detik. File 1 25 frame per detik. File lainnya 10 frame per detik. Dari situ saja sudah tahu informasi ada 15 frame per detik yang hilang. 15 frame per detik? Iya. Hanya itu saja? 15 Per detik itu Pak. per detik, 15 frame Iya. per detik. Ya, kalau 1 jam kalikan saja berapa frame yang hilang. Nah, kalau video yang saudara dapatkan dari televisi itu tidak bisa saudara teliti Kak. Wah, ini ada katanya ada keanehan, ada yang hilang sebagai ahli ya. Dari video yang saudara dapatkan itu saudara melihat gak ada keanehan nih? Kan kalau hilang frame itu kan nampak ya, apalagi 15 frame per detik ya, akan nampak potongan-potongannya kan, ya kan? Dari yang saudara lihat dari televisi itu dari awal sampai akhir kan pasti ketahuan dong, 15 frame per detik loh, pasti potongannya itu kelihatan sekali. Memang terlihat. Nah, bisa tunjukkan nggak video yang saudara anggap itu pemotongan tersebut itu loh? Ada nggak di situ, bisa tunjukkan nggak video yang saudara dapatkan dari Seharusnya itu ditanyakan ke saksi ahli ya, saksi ahli. Benar Pak, saya tidak punya data primer, saya hanya membaca metadata. Metadata menyebutkan 10 frame per detik. Iya, itu saya ngerti. Yang saya tanyakan tadi kan saudara punya video dapat dari televisi. Yang saya tanyakan kan kalau 15 frame per detik itu kan potongan gerakan itu kan pasti ketahuan. Contohnya saya bikin tangan, tiba-tiba pasti nanti pas kalau kehilangan 15 frame per detik tiba-tiba tangan di sini.
dalam video itu dong. Iya dong. Itu tuh yang kita tunjukkan, tangan yang tiba-tiba begini, itu apa? Iya. Kan sudah kita tunjukkan gejala yang itu. saya tanyakan itu yang penghilangan ini kan, saudara kan tadi kan tanyakan bahwa ada yang terdakwa itu berdiri. Tadi kan ditanyakan sama penasihat hukum bahwa saksi fakta menyatakan bahwa Jessica itu menelpon sambil berdiri. Saudara tanggapi bahwa itu ada kehilangan frame. Bisa jadi, kan begitu. Jadi Bisa maksud saya jadi. begini, coba contohnya tadi pada bentar Pak ya. Sekarang bisa jadi gitu ya. Bukan, tadi pertanyaannya kan bisa tidak kemungkinan ini dihilang? Bisa. Nah, bisanya di mana gitu. Contoh begini, pada saat Ketika ini kan Anda dikasih pertanyaan bisa jadi. Pertanyaan itu kan jelas saat Jessica itu menelepon sambil berdiri. Bisa jadi ada pemotongan. Di mana bisa jadinya pemotongan Jessica itu menelepon sambil berdiri? Kan sudah saya jelaskan, pergerakan itu sangat diskret. Tadi yang seperti ini, benar Pak? Jadi bisa jadi ini ada frame-frame yang dibuang di sini tiba-tiba begini, gitu loh Pak. Sekarang begini, 15 second per 15 frame per detik. Orang tadinya duduk tiba-tiba berdiri, duduk lagi 15 second. Tidak bisa. Nah, 25 frame per detik Pak. Apa? 25 frame per detik dibuang 15, maka 1 detik seharusnya pergerakan saya seperti ini. Berarti kalau dibuang 15, saya dari sini hanya ke sini saja, bukan dari sini ke sana. Nah, sekarang bisa nggak 15 frame per detik itu tiba-tiba dari duduk, saya tiba-tiba berdiri telepon, tiba-tiba saya duduk lagi, bisa nggak seperti itu? Bapak cari saja sendiri. Saya hanya mengatakan apa yang ada dalam Anda BAP. kan ahli. Saya baca di BAP itu ada berapa file dan berapa frame yang ada di BAP itu. Bentar Pak, saya baca lagi ada berapa file. Halaman pertanyaan 9, satu file, satu-satu. Setelah itu file video kedua CH02 underscore 13.55 garis hubung 1602.mp4. Setelah itu file ketiga CH03 underscore 15.55 garis hubung 17.18.mp4. Yang keempat file video CH01 underscore 15.46 garis hubung 15.30.mp4. Itu yang keempat. Yang kelima CH09 underscore 15.35 garis hubung 16.59.mp4. Yang keenam file video CH07 underscore 15.57 garis hubung 17.17.mp4. Yang ketujuh file video CH07 underscore 17. Analisa saudara, Saya tidak bisa menganalisa, saya menganalisa apa yang diduga oleh saksi ahli sebelumnya. Di situ ada pergerakan tangan yang katanya memasukkan sesuatu, itu bukan pernyataan saya. kan di sini kan nggak terpotong. Ini kan berlanjut pergerakannya itu sampai 50 menit sekian. Ayo kita putar coba. Ya, coba. Putar. Karena Anda akan menganalisa itu pergerakan kan bukan hanya itu saja. Dari mana Pak? Mundur. Iya. Yang ditemukan saudara kan apakah hanya di sini? Apakah ada pergerakan selanjutnya itu juga ada begini Pak? Iya, kita analisa juga itu. Coba cek. Coba terus ya. Mulai dari yang mundur, coba mundur.
Itu apa itu? Gerakan apa itu? Itu pergerakan sejumlah pixel dengan tekstur tidak terlihat. Kenapa tidak bisa terlihat? Karena memang tidak terlihat. Jadi Anda tidak bisa memastikan apa yang digerakkan di situ. Saya hanya memastikan ada pergerakan sejumlah pixel dengan bentuk tidak bisa terlihat, tekstur tidak bisa terlihat, warna juga seragam, dan bentuk juga kita tidak tahu. Nah, kalau itu saudara juga tidak bisa memastikan, bahwa saudara tidak bisa menemukan ada pergerakan di situ, kenapa saudara bisa memastikan ada pergerakannya di sisi itu saja yang saudara amati? Saya diminta untuk menanyakan itu kan Pak, menjawab itu kan. Anda di sini juga untuk menerangkan sebagai ahli. Iya, saya Keterangan sudah. Anda ini, ya kan, berdampak hukum. Iya, Jadi saya sudah. saudara harus menjelaskan secara komprehensif kepada kami. Jangan Anda menjelaskan yang tidak komprehensif. Anda menyatakan ada di pergerakan di situ ada potongan, ya toh. Kemudian ada di pergerakan yang selanjutnya Anda mengatakan nggak kelihatan, kontradiktif. Bukan tidak terlihat, ada pergerakan sejumlah pixel. Bapak tadi tanya itu Ya. apa? Saya jawab pergerakan pixel. Iya, Kalau pergerakan objek di pixel. dalam video Pak, tadi ada 4 Pak. Ya, artinya pergerakan pixel. Apakah pergerakan pixel itu juga ada yang saudara katakan ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan? Saya belum fokus ke situ. Bisa jadi iya, Bisa jadi iya, tapi Iya. saudara nggak sampai menganalisa ke sana. belum. Pergerakan yang lainnya, yang tadi. Coba lanjut. Ya. Pernyataan paperback digeser itu Pak. Bapak bisa lihat itu paperback digeser. Yang menggeser paperback itu siapa? Ya harusnya itu kan pernyataan paperback digeser, harusnya disimpulkan minimum melihat frame demi frame. Iya, bukan maksud saya menggeser paperback di situ siapa? tidak tahu. Tidak tahu. Apakah paperback itu benar-benar bergeser? Siapa yang tahu? Apakah saudara tahu juga yang duduk di situ siapa? Ya, Apakah saudara tahu yang duduk di meja itu siapa? menurut dugaan saudara terdakwa. Terdakwa. Ya. Berarti terdakwa yang menggeser itu. Pertanyaannya, apakah benar-benar paperback bergeser? Iya. Menurut pendapat saudara, apakah saudara melihat itu bergeser itu yang Oke. menggerakkan pergeseran itu siapa yang menggerakkan? Saya Apakah paperback itu menggerakkan sendiri gitu? Bisa ada kakinya paperback bergerak? Saya jawab Pak ya. Iya, oke. Kita analisa frame demi frame. Oke. Pergeseran tadi. Itu frame demi frame, coba mundur lagi, ya terus bisa di zoom ya. Dari sini ya coba geser frame demi frame ya, mundur lagi ya, itu pergeseran Pak dugaannya. Ya, yang menggeser siapa? Pertanyaannya Manusia, itu kan? benar-benar bergeser atau tidak? Itu dulu dijawab Pak. Iya, coba dijelaskan. Ini saudara kan melihat CCTV ini, saudara melihat CCTV ini dengan sesama, kemudian saudara menganalisa, kemudian saudara mengemukakan pendapat. Yang saya analisa adalah adanya perubahan intensitas saat bergantian di kisaran di sini.
Coba mundur. Gambarnya biar berjalan aja, jangan di. Loh, tapi Ini, yang frame pergerakannya khusus itu untuk apa? bergeser kan Pak? Iya, bergeser. Ya coba mundur lagi, mundur. Nah itu, Nah, terus aja, terus biarkan semenit aja dia berjalan, nggak usah ditarik-tarik ke sana kiri, bingung nanti. Jalankan aja. Saudara melihat di video itu bergeser siapa yang? Ini harus dianalisa spasio-temporalnya Pak. Karena Anda sudah menganalisa, Anda tampilkan ini kan dengan analisa. Ini saya curigai ya, ini kan cuma ada perbedaan intensitas antar frame bergeser. Bisa saja karena segmentasi. Nah, saudara di sini nggak menemukan seperti Anda saudara menemukan yang di ujung sana tadi. Tidak bisa, pergeseran tuh hanya kecil di bentar Pak, saya jawab dulu ya. Nah, pergeseran intensitas di wilayah ini dan di wilayah ini terus dinyatakan diklaim sebagai penggeseran sejajar di paperback. Sejajar di paperback. Maksudnya paperback disejajarkan mungkin itu. Iya, maksud saya narasi Anda ini kan Anda menganalisa sehingga Anda menarasikan bahwa ini ada pergeseran. Iya. Lah yang membuat ini bergeser itu siapa? Pertanyaan saya. Saya tidak tahu Pak. Yang membuat bergeser bisa saja ini Loh, pergeseran. berarti saudara nggak mengamati secara komprehensif dong. Saudara nggak bisa menerangkan sesuai faktanya itu bagaimana? Faktanya Apa? ada pergeseran piksel. Saya jangan dipaksa untuk menjawab. Bukan saya memaksakan saudara, saya di sini bukan untuk memaksa saudara. Ya. Anda di sini kan sebagai ahli. Iya. Kalau Anda sebagai ahli merasa terpaksa, bagaimana bisa dipertanggungjawabkan Saya saudara? menjawab itu jawaban saya. Ada pergeseran piksel di beberapa frame di sini. Identitas objek dari keempat yang saya nyatakan tadi tidak bisa menjadi dugaan bahwa ini ada seorang atau benda atau siapapun yang menggeser ini. Itu jawaban saya. Jadi hantu yang menggeser. Jangan disimpulkan ya. Itu jawaban ahli. Mudah-mudahan coba saudara juga mengamati pada saat korban dan temannya Hani datang. Apakah Anda juga melihat itu dan menganalisa video itu? Nah, saya katakan, Yang mana Pak? siapa saja yang ada di meja itu? Yang diduga Mungkin aja, dimundurkan dulu. Ini saudara, semua apa saudara tampilkan aslinya yang saudara dapat dari flash disk? itu hasilnya. Oke, benar. Ada berapa orang di meja itu? Menurut saudara? Dapat Saya saudara? video processing Pak, bukan menjawab itu siapa, objek itu apa. Oke, iya. Saya mengidentifikasi pergerakan objek inheren atau Oke. tidak di dalam video. Saya jangan dipaksa menjawab itu apa, Oke. objek itu apa, itu bukan bidang saya. Oke, saudara di meja itu melihat apa saja? Jalankannya. Melihat apa saja? Nah, itu ada benda apa yang dipegang oleh Katanya sedotan, tetapi dalam kajian ilmiah kan itu cuma interpretasi subjektif ya. Sedotan tadi itu ada 4 identitas objek. Mana yang memenuhi
itu dikatakan sedotan. Yang Anda lihat sedotannya gimana? Ya, tadi dinyatakan oleh saksi ahli ya sedotan. Coba ulangi. Itu ada gelas. Coba itu dibedah frame demi frame, mundur, biar kita uji penjelasannya frame demi frame. Bu, Ya silakan. ya. Terus. 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 Itu ada pergerakan yang kata apakah ini tangan bergerak secara bersamaan begini? Nah, Itu juga perlu diuji juga ya, pergerakan tangan secara bersamaan tuh ada pergerakan piksel di dua wilayah dengan secara bersamaan. saudara uji, Tidak, baru saya lihat ini. kenapa saudara nggak secara keseluruhan? Secara keseluruhan saudara uji. Saya lihat secara keseluruhan, tetapi saya fokus pada beberapa pergerakan yang Ya, menurut itu yang permintaan penasihat hukum. bukan. Nah, kalau saudara melakukan pengujian itu seharusnya nggak boleh dong parsial, seharusnya kan berimbang, fair, terbuka, jujur. Begini, Ya, Pak. semua harus Saya diamati, dianalisa. Kalau saudara hanya mengamati itu hanya menguntungkan terdakwa. Bukan, Pak. Begitu. Saya bisa jawab, Pak. Ini pengadilan. Saudara harus menyampaikan, analisa itu harus adil dong, harus satu. Kalau ahli Pak Muhammad Nuh itu dialih mulai dari awal sampai akhir. Nah, saudara juga harus demikian dong. Pak, itu data primer, Pak. Loh, Jangan dibandingkan, Pak. Kalau membandingkan saya diberikan Ya, akses tapi juga. kan saudara mendapatkan data ini. Cukup. Pertanyaan jaksa cukup ya. Iya. Sekarang gantian. Ahli ya, dari tadi saudara duduk sini, saya minta selaku ahli yang melakukan analisa terhadap metadata yang saudara dapat di berita acara dibandingkan dengan rekaman-rekaman yang didapat dari luar, ya. Karena aslinya memang tidak bisa saudara lihat, adanya di JPU. Pertanyaan saya, apa kesimpulan saudara sesuai dengan keahlian saya? Keahlian saudara. Jawaban saya terkait dengan apa yang saya baca di metadata pada BAP adalah perbedaan resolusi, dimensi. Satu CCTV 19, maaf Pak, kurang tahu. Dari pertanyaan 27, iya, pada pertanyaan saksi ahli, pada pertanyaan 27, saksi ahli mengatakan ukuran kamera CCTV adalah 1920 piksel kali 1080 piksel. Tetapi apa yang saya temukan banyak file video berukuran hampir setengahnya. Iya. Tentang metadata, Pak. Perbedaan lainnya adalah adanya perbedaan laju frame. Laju frame, ya, laju frame pada satu atau dua file video itu 25 frame per detik. Ya, sementara, ya, dugaan saya lagi Pak ya, apa yang saya baca,
pada file video 3 di situ dilakukan pengkompresan 2 kali. Bukan hanya file video 3 tetapi termasuk 3, 4 itu format ada AVI, terus di situ juga ada format 2 kali MPEG 4 visual dan nama filenya juga .mp4.avi. Jadi bisa diindikasikan dilakukan kompresi 2 kali, penempatan data 2 kali, pertama menggunakan kodek AVI MP4, yang kedua AVI, jadi terjadi 2 kali distorsi. Iya. Dari metadata tidak ada. Kesimpulan akhir adanya dugaan pengurangan resolusi dimensi, ya, pengurangan dimensi dan pengurangan laju frame. Ya. Tempering, Pak. Itu kesimpulannya. Iya. Itulah keterangan saudara sebagai ahli malam ini di persidangan ini. Iya, Pak. Ya, ini karena video yang ditayangkan dari berbagai sumber, ya, yang saudara analisis, ada yang dari berbagai TV dan YouTube, tentu itu kan merupakan turunan, ya, dari CCTV yang ditayangkan di persidangan ini. Nah, itulah yang saudara analisis. Tadi data dari ahli digital dari jaksa kan tidak diperoleh, ya. Nah, namun jadi menarik karena saudara membuat sesuatu perbandingan, kan itu. Dan kami sebelumnya sudah tahu atau sudah dapat membaca penjelasan daripada ahli sebelumnya. Nah, sekarang kami juga sudah mendengar pendapat-pendapat saudara dan komentar dan kritisan, ya, daripada pendapat ahli. Nah, pertanyaan, menurut ahli, video yang ada dari Cafe Olivier itu saudara katakan tadi direkayasa. Ada saya dengar tadi, di sini saya catat, ya. Nah, pertanyaan, ini yang direkayasa apakah yang asli dari video yang dari Olivier itu atau dari hasil zoom atau istilah zooming daripada ahli-ahli digital yang dari jaksa? Terima kasih, Yang Mulia. Jawab. Data di dalam flash disk tadi saya jelaskan tidak terautentikasi integritasnya karena nilai hash yang ada. Beda jawabannya, bukan itu. Saya pengantar dulu, Yang Mulia. Nah, dengar, jangan kami dipotong. Apapun ceritanya, ya, kami yang menilai ke otentiknya itu barang bukti yang dari Olivier itu, ya, karena itu sudah menjadi bahan, ya, di jaksa, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kami itu kan asli itulah yang kita kembangkan. Lalu ada ahli dari digital yang mencoba menilai itu. Nah, sekarang saudara apakah meragukan? Ayo, lebih bagus pertanyaannya dari sana, meragukan, ya, itu CCTV yang ada dari Olivier yang sudah diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan. Itu dulu. Atau yang saudara ragukan hasil zoom daripada ahli yang dari digital yang dibawakan oleh jaksa? Hasil pemrosesan oleh saksi ahli. Hasil pemrosesan, Ya, kan? dugaan, ya, Yang Mulia. Ya. Baik, kalau memang itu, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara tadi mengatakan ada beberapa tempering, ya.
Iya. yang sudah terjadi Dugaan tampering. dugaan, ya, pemotongan, ya, yang seharusnya ada sampai 15 tadi ya, 15 poin per detik. Itu laju premnya yang mulia. Ya. Dari 25 menjadi 10, Ya. ukuran frame-nya, dimensinya juga berkurang. Baik, kami ingin dapat data yang lebih autentik untuk mengetahui sejauh mana saudara tadi mengatakan seperti jarinya itu loh agak panjang tadi kita lihat ya, pada waktu memegang tas ya. Pengetahuan itu bisa tidak dibandingkan dengan asli daripada barang bukti terpelik tindakan untuk memodifikasi. Kan tadinya menurut saudara itu ada tujuan yang tidak baik. Iya. Adanya ya kayak tangan Dracula lah atau panjang-panjang begitu. Yang sesungguhnya aslinya ada tidak sama saudara data itu? Data apa yang mulia? Data yang sesungguhnya asli yang dari kejaksaan itu. Tidak ada kan? Tidak ada yang mulia. Data. Nah, sebaiknya saudara punya perbandingan itu, barulah saudara mengatakan, wah ini lengannya kok panjang, jarinya ke bawah, kan kelihatannya. Coba deh ditunjukkan dulu yang megang tas tadi itu memang agak menakutkan. Itu apakah memang seperti itu yang dibuat oleh ahli digital dari jaksa itu? Seperti itu. Pengalaman empiris saya yang mulia, pengenalan objek merupakan bagian dari forensik digital. Jadi pengenalan objek juga mengenal Coba sambil lihat ya. ukuran proporsionalitas objek terhadap objek lainnya. Tadi yang saya lihat ada disproporsionalitas antara jari terdakwa dengan ukuran tangannya secara menyeluruh gitu. Jadi ada disproporsionalitas ukuran begitu yang mulia. Bukan, jadi dalam digital forensik kita bisa menduga tanpa perlu mencari data primer juga, hanya melihat disproporsionalitas objek-objek tersebut, menduga itu yang mulia. Ini berarti tidak dapat dipastikan ya? Tidak dapat dipastikan kalau begitu, hanya menduga. Semua analisis forensik dilakukan dengan pengenalan dan perbandingan objek yang mulia. Objek-objek yang seragam, proporsional tidak dengan objek lainnya, sebaran intensitasnya, teksturnya, Iya. begitu yang mulia. Ya, saya kira tadinya semua komentar